Rahim Kara Syekh Ustaz Fadil Nahrir Berkarin. Najib Syekh Ahmad Ibnu Abdul Latif Al-Khatib Al-Mudarris, guru bil Masjid Haram Al-Muhtaram dan khatib dan imam bi Maqam Syafi'i Al-Akram. Pelajaran kita sekarang wal amru bisyai'. Berarti ini tentang amar. Apa undang-undang amar kemarin? Jangan melihat, berarti tidak hafal. Belum menghafal. Istada'u fi'lu menuntut, istidra'u fi'la menuntut ia akan perbuatan, biqaulin melalui perkataan, mimman huwa dunahu ala sabil wujub, menuntut memperbuat melalui perkataan daripada siapa dituntut perbuat, daripada orang, huwa dianya orang di atas jalan dianya orang di bawah derajatnya, ala sabil wujub di atas jalan wajib. Berarti seseorang yang memerintahkan itu lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih bawah derajatnya. Allah memerintahkan kepada hambanya, ya kan? Rasul memerintahkan kepada umatnya, seorang guru memerintahkan kepada muridnya, pemerintah memerintahkan kepada rakyatnya, ya kan? Orang tua memerintahkan anaknya. Itu perintah yang dilakukan itu di atas jalan wajib mengerjakannya, karena yang menunjuk tadi pemerintah atasan. Itu namanya amar. Kalau minal mustawa, daripada yang sama kemarin, namanya iltimas. Kalian sama-sama teman, ya kan? Habib disuruhnya si Roni disuruhnya Ajay. Itu namanya iltimas, tidak wajib. Ya? Tidak wajib. Berarti kalaupun dikerjakan itu toleran namanya. Simpati. Kemudian kalau dia daripada bawahan kepada atasan, itu namanya doa. Kita meminta kepada Allah, itu kan perintah, ya. Ya Allah, berikan saya. Kalimatnya kita pakai amar. Tapi yang meminta itu bawahan kepada atasan, itu namanya doa. Itu membedakannya. Kemudian tersambung halaman 64. Wal amru bisyai', dan sebermula perintah dengan sesuatu, naha andiddihi, melarang ia daripada lawannya. Kalau diperintahkan dengan sesuatu, Roni, berarti dilarang lawannya. Saya perintahkan kamu berdiri, berarti saya melarang duduk, ya kan? Saya perintahkan pergi, saya larang tidak pergi. Itu dia amru bisyai', naha andidihi. Perintah dengan sesuatu berarti melarang ya daripada lawannya. Kalau diperintahkan kita salat, dilarang jangan meninggalkan salat. Lawannya kan meninggalkan salat. Disuruh berpuasa, dilarang berbuka puasa. Disuruh berzakat, dilarang meninggalkan zakat. Paham itu? Amru bisyai' naha an diddihi wa naha an syai' amru bidaddihi. Dan sebelum mula melarang daripada sesuatu, berarti memerintahkan dengan lawannya. Dilarang duduk, berarti disuruh berdiri. Dilarang melakukan maksiat, berarti disuruh melakukan ketaatan. Dilarang berbuat mungkar, disuruh berarti mengerjakan yang baik. Paham ya? Fa idza qala lahu uskun, maka apabila dikatakan bagi seseorang uskun, diam, karena adalah nahian, melarang ia lahu baginya orang, antaharuki, daripada bergerak. Dilarang apa tadi? Apabila berkata bagi seorang uskun, disuruh diam, dilarang bergerak. Berarti sebaliknya, disuruh bergerak, dilarang diam. Aula tataharrak, atau jangan bergerak. Nahi, ya kan? Nahi an syai' tadi. Nahi an syai'
amru bididdihi. Melarang sesuatu berarti memerintahkan dengan lawannya. Ini nahi. Aula tataharrak, atau jangan kamu bergerak, karena adalah amrulahu, perintah baginya itu bisukun, dengan diam. Berarti kalau kita dilarang bergerak, perintah kita adalah sukun, diam. Jadi itu harus paham. Enggak mesti semuanya dibilang kamu sholat. Kamu sholat itu kan perintah Allah ya. Dirikan sholat. Berarti kita sudah memang dilarang. Kalau kita haram, hukumnya kita tinggalkan sholat. Enggak mesti dibilang haram lah kalau kamu meninggalkan sholat, berdosa. Enggak mesti dibilang. Harus tahu sudah undang-undang wajib. Apa undang wajib kemarin? Diberi pahala di atas mengerjakannya, diajab di atas meninggalkan. Kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Undang-undang haram barang yang diberi meninggalkannya, ada kalimatnya lagi, imtisalan, karena menjunjung tinggi perintah Allah. Terus dan diajab di atas memperbuatnya, wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau kita perbuat dapat ajab. Jadi setiap maksiat yang kita lakukan, Roni, ada balasannya, ajab Allah Ta'ala. Karena sudah dikatakan hukum itu sudah ada, disyariatkan semua di dalam Al-Quran. Kalau berbuat haram berdosa, kalau berbuat taat dapat pahala. Maka malaikat kita itu sigap, dia selalu mencatat amalan kita. Tidak ada yang luput daripada catatannya. Kalau baik dia catat. Sekalipun itu amalan kita itu niat. Niat baik ditulis sebagai pahala. Wan nahi, apa itu undang-undang nahi? Istidra'u ay talabut tarki biqaulin mimman huwa dunahu ala sabil wujub. Yang dikatakan nahi itu menuntut seru, artinya talabut tarki, menuntut meninggalkan. Disuruh meninggalkan, melalui apa disuruh? Biqaulin, melalui perkataan, bukan melalui isyarah. Tapi kalau kita yang berilmu, paham kita kalau isyarah guru kita yang memakai kalimat majaz, harus paham kita itu, ya. Kalau kita berilmu, sekalipun itu isyarah harus paham itu, kalau itu perintah dan larangan. Jadi yang dikatakan nahi istida'u, menuntut seru, talabut tarki, menuntut meninggalkan perbuatan melalui perkataan, mimman, daripada orang, huwa, di bawahnya, dunahu, di bawah derajatnya, ala sabil wujub, di atas jalan wajib. Kita larang seseorang, yang melarang itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang dilarang melakukan sesuatu tadi. Ini juga wajib ditinggalkan bagi orang yang dilarang tadi. Ulfa, jangan pergi, saya bilang, berarti tidak boleh pergi. Kira tidak ada izin pulang, berarti tidak ada izin tidak boleh. Kalau pulang sendirinya, ini sudah melanggar aturan. Sudah berdosa, melanggar perintah guru, sudah tidak ada adab. Itu yang mengakibatkan kita itu tidak mau alim-alim karena salah adab. Ala wajni ma taqaddama fi hadil amri, di atas timbangan barang telah terdahulu ya pada batasan amar. Jadi sudah terdahulu timbangannya. Kalau amar, tasrifnya apa? Coba tasrifil amar dulu. If'ilah. Kalau tasrif nahi, jadi itu kan kalimatnya sudah jelas ya, tasrif timbangannya sudah terdahulu. Jadi amar itu kalimatnya sudah terdahulu, timbangannya diterangkan dalam bab amar. Wa yadullu nahil mutlak, dan menunjukilah oleh nahi yang mutlak, yang tidak berkait syar'an pada syarat, ala fasadil manhi, di atas fasid yang dilarang, anhu, daripadanya, baik itu fil ibadah, pada masalah ibadah, sawaun, sama adalah,
unhiya dilarang ia anha daripadanya ibadah. Ini perlu dicatat, ini ada rumusnya. Nanti perhatikan, li ainiha bagi ainnya ibadah kasalatil haid seperti salatnya orang yang haid, wa saumaha dan puasanya orang yang haid. Atau yang dilarang itu amrul lazim, urusan yang lazim. Laha baginya ibadah. Kasaumi seperti puasa yaumin nahar pada hari raya, wassalati dan salat fi auqatil makruhat pada salat waktu yang dimakruhkan. Dan ada nahi lagi wafi muamalat pada muamalat. Muamalat tahu kan, hubungan sesama manusia, interaksi sama manusia dalam bermuamalat, baik itu berjual beli dan sebagainya. An raji'ah bahwa kembalilah oleh ia muamalat ila nafsil aqdi kepada diri akad, kama seperti barang pibai hisah pada jual beli hisah batu. Maksudnya ini kita lempar batu, mana yang kena itu yang kita beli. Ini dilarang. Itu maksudnya fasid, tidak sah akadnya. Atau yang dilarang itu amrud dakhil, urusan yang masuk pihak padanya muamalah. Kama bagaimana barang pibai mulakih pada jual beli. Mulakih ini anak yang ada dalam kandungan binatang atau budak, ya kan? Auli amri kharij atau urusan yang keluar anhu daripadanya muamalat. Lazimalahu tetapi lazim baginya muamalat. Kama sebagaimana barang fi bai'id dirham pada jual beli dirham, bidirham ini dengan dua dirham. Ini juga fasid. Kita jual uang kita 1.000 harus dibayarnya dengan 2.000. Batal, itu riba. Paingkana khairul lazim lahu, maka jika adalah ia ketiadaan lazim baginya seperti wudhu dengan air yang dirampas, masalah semisal ini masalah ibadah itu kalau wudhu. Wakal baik dan seperti jual beli pada waktu Jumat, lam ya dulu tidak menunjukilah di atas fasid. Khilafan hal keadaan khilaf bagi barang yang telah mempahamkanlah akannya barang oleh kalam musannif. Ini saya jelaskan dulu, mana spidol.